Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nur dan teman saya Amos Boke. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang respon terhadap risiko kesalahan penyajian material. Adapun untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan tentang respon secara keseluruhan. Yang pertama, menegaskan kepada tim pelatihan perikatan tentang perlunya menjaga skeptisme profesional. Kedua, menugaskan staf yang lebih berpengalaman, staf dengan keterampilan kursus atau pakar. Ketiga, memberikan tambahan pengawasan. Dan keempat, memasukkan unsur tambahan yang tidak terduga dalam pemilihan produk lanjutan. Yang kelima, melakukan perubahan secara umum terhadap karakteristik atau lingkup prosedur audit. Adapun proses audit yang responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Penilaian auditor terhadap risiko pada tingkat asersi memberikan basis untuk mempertimbangkan pendekatan audit yang tepat guna merancang melakukan prosedur lanjutan. Misalnya, auditor dapat menentukan bahwa hanya dengan melakukan pengujian pengendalian, auditor dapat merespons secara efektif risiko kesalahan penyajian material untuk asersi tertentu. Melakukan prosedur substansif saja sudah tepat untuk asersi tertentu, sehingga auditor mengabaikan dampak pengendalian dari penilaian risiko yang relevan. Pendekatan kombinasi dengan menggunakan pengujian pengendalian dan prosedur substansif merupakan pendekatan yang aktif. Adapun karakteristik lingkup pengujian pengendalian. Yang pertama, melakukan prosedur audit lain yang dikombinasikan dengan permintaan keterangan untuk memperoleh bukti audit mengenai efektivitas operasi pengendalian. Kedua, menentukan apakah pengendalian yang diuji tergantung pada pengendalian lain, pengendalian tidak langsung, dan jika demikian, apakah perlu untuk memperoleh bukti audit yang mendukung efektivitas operasi pengendalian tidak langsung tersebut. Adapun tim pengujian pengendalian, di mana auditor harus menguji pengendalian pada waktu tertentu atau sepanjang periode audit jika bermaksud untuk mengandalkan pengendalian. Pengumuman bukti yang diperoleh selama periode interim. Jika audit memperoleh audit mengenai efektivitas operasi pengendalian selama periode interim, di mana auditor harus yang pertama memperoleh bukti audit mengenai perubahan signifikan atas pengendalian tersebut selama periode interim tersebut, menentukan bukti audit tambahan yang diperoleh selama sisa periode. Penggunaan bukti audit yang diperoleh dari audit sebelumnya. Yang pertama, jika terdapat perubahan yang mempengaruhi relevansi bukti audit dari audit tersebut, maka auditor harus menguji pengendalian tersebut pada periode audit saat ini. Kedua, jika tidak terjadi perubahan pada pengendalian, maka auditor harus menguji pengendalian tersebut setidaknya sekali dalam sepertiga audit dan harus menguji seberapa pengendalian pada setiap pengendalian audit untuk mencegah kemungkinan auditor menguji semua pengendalian dalam satu periode audit, sementara tidak melakukan pengujian sama sekali pada dua periode berikutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Amos Boke. Silahkan. Baik, saya akan memaparkan materi kami, yaitu pengendalian atas risiko signifikan. Apabila auditor berencana untuk mengendalikan penyajian atas risiko yang dianggap auditor terhadap risiko yang signifikan, maka auditor harus menguji pengendalian tersebut dalam periode berjalan. Yang kedua, evaluasi terhadap efektivitas operasi pengendalian. Ketika mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian, auditor harus mengevaluasi apakah kesalahan penyajian yang telah dideteksi oleh prosedur substantif mengidentifikasikan bahwa pengendalian tidak berjalan secara efektif. Lanjut, yaitu karakteristik dan lingkup prosedur substantif. Tergantung pada kondisinya, auditor dapat memutuskan bahwa
Yang pertama, poin 1, hanya dengan melakukan prosedur analitis substantif saja sudah cukup untuk menurunkan risiko audit sampai ke tingkat rendah mungkin yang diterima. Yang kedua, hanya penyajian detail yang tepat. Poin yang ketiga yaitu kombinasi prosedur analitis substantif dan pengujian detail yang paling responsif terhadap risiko. Kita lanjut yaitu prosedur konfirmasi eksternal. Auditor harus mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur substantif, dan lanjut yaitu prosedur substantif yang berkaitan dengan proses tutup buku. Melakukan rekonsiliasi atas informasi dalam laporan keuangan dengan catatan akuntansi, baik informasi tersebut diperoleh dari dalam atau dari luar buku besar dan buku pembantu. Lanjut, memeriksa entry jurnal yang material dan menyesuaikan lainnya yang dibuat selama penyusunan laporan keuangan. Terlanjut lagi yaitu prosedur substantif yang responsif terhadap risiko signifikan. Apabila auditor telah menentukan bahwa risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi merupakan risiko signifikan, maka auditor harus melakukan prosedur substantif yang responsif secara spesifik terhadap risiko tersebut. Baik, lanjut lagi yaitu timing prosedur substantif. Dalam banyak kasus, bukti audit dari prosedur substantif pada audit sebelumnya memberikan bukti audit yang sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali untuk audit periode berjalan. Terlanjut lagi, kecukupan penyajian laporan keuangan. Auditor harus melakukan prosedur audit untuk mengevaluasi apakah penyajian laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapan terkait sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu evaluasi terhadap kecukupan dan ketetapan bukti audit. Audit atas laporan keuangan merupakan proses kumulatif dan iteratif, atau bisa dikatakan berulang ketika audit melakukan prosedur audit yang direncanakan. Bukti audit yang diperoleh dapat menyebabkan audit harus memodifikasi karakteristik timing atau lingkup prosedur yang direncanakan.